Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia darinya. Masih diberikan kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran kita walaupun di rumah. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma shalli ala. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, mari kita tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah. Baik anak-anak kelas 8 yang Bapak sayangi, kembali kita bertemu dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Naharukum sa'id ya tulab. Selamat siang wahai murid-murid. Kaifa halukum? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran. Qabla nata'allam hayya naqra. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Litazakkarid darsal akhir. Mari kita mengingat materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan dan memberikan percakapan antara Hasim dengan Fatimah. Bain Hasim wa Fatimah tentang tentang waktu proses pembelajaran di madrasah, dari mereka mulai pelajaran pertama sampai mereka belajar terakhir di sekolah hingga mereka pulang ke rumah. Hum narji'un ilal baitihim, pulang ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak sekalian tetap mengulangnya di rumah dan tetap mengingatnya. Materi kita hari ini Al-Qawaidu wa Tarkib. Al-Qawaidu wa Tarkib, aturan dan susunan kalimat. Adawatul istifham, alat pertanyaan. Nah, di sini terkait tentang pertanyaan tentang waktu. Jadi, alat pertanyaan di sini maksudnya adalah kalimat-kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Apa saja? Yang pertama, kamis sa'ah, artinya jam berapa. Kemudian fi ayyi sa'ah, pada jam berapa. Kemudian kam sa'atan, berapa jam. Nah, 3 kalimat tanya ini harus sesuai dengan susunan kalimat dan aturan kalimat digunakan untuk bertanya tentang waktu, dan waktu yang bagaimana sesuai dengan kondisi dan sifatnya. Jadi kalau pertanyaan kalimat tanya yang pertama ada waktu istifham al-wahidah, kamis sa'ah, jam berapa. Nah, ini memang khusus bertanya tentang jam ataupun pukul, maka jawabnya jam 1, jam 2, jam 1:30, misalnya as-sa'atul wahidatu wan nisfu, jam 1:30. Kamis sa'ah as-sa'atul wahidatu wan nisfu, jam 1:30. Sedangkan pertanyaan yang kedua ada waktu istifham as-tsaniyah, bi ayyi sa'ah, pada jam berapa. Nah, ini kalimat tanya ini digunakan ketika kita melakukan kegiatan ataupun pekerjaan. Contoh, jam berapa kamu melakukan hal ini? Pada jam berapa kamu bangun dari tidur? Nah, ayyi sa'ah ini nanti ketika bertanya tentang kegiatan atau pekerjaan.
yang ada hubungannya dengan melakukan kegiatan atau pekerjaan, tidak langsung ke waktu ataupun jam ataupun pukul. Kemudian kam sa'atan, kalimat tanya ini digunakan untuk kebutuhan waktu yang digunakan dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan. Contoh, berapa jam dari rumah ke masjid? Nah, pertanyaan terkait dengan waktu yang digunakan, entah itu di dalam berpergian ke suatu tempat ataupun digunakan untuk belajar ataupun membaca. Jadi kam saatan ini digunakan bertanya untuk kebutuhan waktu yang digunakan dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan. Jadi ada juga hubungannya dengan, sedangkan kamis mimnya kasroh, kamis sa'ah itu mutlak untuk menanyakan jam atau pukul. Bi ayyi sa'atin itu juga berhubungan dengan melakukan kegiatan ataupun pekerjaan, entah itu memulai atau melakukan kegiatan pada jam berapa. Kemudian kam sa'atan itu juga berhubungan dengan pekerjaan ataupun kegiatan, tetapi menanyakan tentang kebutuhan waktu yang digunakan, entah itu jarak ataupun lamanya yang digunakan waktu dalam kegiatan tersebut. Baik, akan kita perdalam, kita lanjutkan materi. Nah, ada watul isam al-wahidah yang pertama, kamis sa'atun, kamis sa'atu. Jadi kami, mimnya ini baris ke bawah, kamis sa'ah, jam berapa? Maka jawabnya as-sa'atu sabi'atu sabahan, jam 7 sabahan, ditambahkan dikuatkan dengan kondisi ataupun waktu. Tapi kami sa'ah ini akan tentang jam. Kemudian kami sa'ah as-sa'atul hadiyatu asyarat, jam 11. Kami sa'ah as-sa'atul rabi'ah masaan, jam berapa? Jam 4 sore. Jadi waktu ini boleh ditambahkan, dikuatkan dengan sore, pagi, siang, ataupun malam. Kami sa'a as-sa'atu tasi'atu lailan, jam berapa? Jam 9. Kami sa'a. Kemudian selanjutnya kalimat tanya yang kedua, bi ayyi sa'atin, pada jam berapa? Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ini berhubungan dengan kegiatan ataupun pekerjaan. Nah, ketika bi ayyi sa'atin, maka harus ada sambungan kegiatan apa yang di sa'atin tastaiqizu minan naumi, pada jam berapa kamu bangun dari tidur? Maka jawabnya bisa'atir rabi'ah, pada jam 4. Kemudian bi ayyi sa'atin taqra'ul Qur'an, pada jam berapa kamu membaca Al-Qur'an? Maka jawabnya bisa'atil khamisah sore. Jadi asron ini sama dengan masaan, artinya sore. Kemudian berikutnya bi ayyi sa'atin tabda'ul khissah al-ula, tabda'ul khissatul ula, pada jam berapa
kamu mulai pelajaran yang pertama bisa'ati sabi'ah warrub'i pada jam 7:15 atau jam 7:15 lewat 15. Jadi wa di sini kalau untuk waktu ataupun jam mempunyai arti lewat atau lebih, bukan dan, tapi lewat atau lebih. Bisa'ati sabi'ah warrub'i pada jam 7:15 atau lewat 15. Bi ayyi sa'a tanawalul futur, berapa kamu sarapan pagi? Bisa'ati sadisa pada jam 6. Nah, artinya kembali ke kalimat tanya yang pertama ini, kami sa'a tidak boleh digunakan. Kami sa'a tastaiqizu minan naum, maka salah. Pada jam berapa? Nah, jam berapa kamu bangun dari tidur? Walaupun secara kalimat tetap bisa dihubungkan, tetapi secara al-qawaid ataupun ketentuan ataupun aturan dari bahasa Arab, maka tidak boleh digunakan untuk menanyakan yang berhubungan dengan kegiatan untuk kalimat tanya yang pertama ini. Jadi kalau menanyakan yang berhubungan dengan fi ayyi sa'atin. Baik, kita lanjutkan. Kam sa'atan, dimana di sini mimnya sukun ataupun mati. Kam sa'atan, berapa jam? Berapa jam? Nah, ini juga berhubungan dengan kegiatan atau pekerjaan. Maka sesudah kam ada kegiatan ataupun pekerjaan yang ditanyakan. Kita lanjutkan. Kam sa'atan yastaghriqu zahabu ilal masjidi. Kam sa'atan yastaghriqu zahabu zihabu ilal masjidi. Berapa jam yang kamu gunakan untuk pergi ke masjid? Jawabnya ruba'a sa'ah, seperempat jam atau 15 menit. Artinya kam sa'atan ini lamanya waktu yang menanyakan lama waktu yang digunakan dalam satu kegiatan. Kam sa'atan yastaghriqu darsul lughatil arabiyyah. Berapa jam yang kamu gunakan untuk belajar bahasa Arab? Jawabnya sa'atan wan nisfu, 1 jam setengah. Jadi wan nisfu ini artinya 30 menit atau setengah jam. Sa'atan wan nisfu, 1 jam setengah. Kam sa'atan tastaghriqul mubarah sa'atan wahidah. Berapa jam yang kamu gunakan untuk suatu pertandingan? Sa'atan wahidatan, 1 jam. Kam sa'atan tuzakiru darsa sa'atain. Berapa jam yang kamu gunakan untuk mengingat pelajaran? Sa'atain, 2 jam. Baik anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tentang 3 kalimat tanya yang digunakan sesuai dengan sifat ataupun kaidah ataupun aturan. Artinya kam sa'atan digunakan untuk menanyakan waktu yang diperlukan atau digunakan dalam suatu kegiatan. Kemudian fi ayyi sa'a juga menanyakan waktu yang berhubungan dengan kegiatan. Sedangkan yang pertama kamisa itu mutlak mengenai tentang jam ataupun pukul. Baik anak-anak sekalian, semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak jelaskan. Selanjutnya Bapak berikan tugas
hatu as'ilatu li ajwibah al-atiyah. Ajukan pertanyaan untuk jawaban berikut. Al-ansyitatu wa tadribat. Kegiatan kita adalah latihan. Apa latihannya? Kam sa'atan, berapa jam? Bi ayyi sa'ah, pada jam berapa? Kamis sa'ah, jam berapa? Nah, ini ada watul istifham yang sudah Bapak jelaskan tadi. Alat-alat tanya ataupun kalimat-kalimat tanya. Nah, maksud di sini ajukan pertanyaan untuk jawaban berikut. Jadi anak-anak sekalian, tempatkan pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan jawaban yang sudah ada pada latihan berikut ini. Nah, dari 3 kalimat tanya itu tadi, kalian tinggal mengisikan titik-titik yang kosong ini, kalimat tanya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kam sa'atan, kamis sa'ah, bi ayyi sa'ah. Tempatkan sesuai yang digunakan. Nah, silakan kalian jawab dengan baik dan benar. Lakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalian akan berhasil. Al-hamasu li ta'allumi fil manzili. Tetap semangat anak-anak sekalian, walaupun kita belajar di rumah. Manjadda wajada wa ma'an najah. Bersungguh-sungguhlah, Anda akan berhasil dan sukses, tentunya bahagia dunia dan akhirat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mari kita lapaskan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetap rajin mengulang dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.